A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Satu hal yang menarik tentang Ramadan adalah cara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Ramadan di dalam Al-Qur'an. Nah, ayat yang tadi saya bacakan adalah ayat ke-185 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Allah menjelaskan Ramadan dengan proses turunnya Al-Qur'an di dalamnya. Padahal lanjutan ayat itu sampai akhir, semua menjelaskan tentang puasa. Kapan seseorang harus berpuasa, kapan dia boleh berbuka, dan keinginan Allah agar kita mudah dalam melaksanakan perintahnya dan Allah tidak ingin menyulitkan kita, dan juga keinginan Allah agar kita menuntaskan puasa kita sampai sebulan penuh. Artinya ayat ini secara keseluruhan berbicara tentang Ramadan dan puasa di bulan Ramadan. Yang unik adalah di sela-sela penjelasan Allah tentang bulan Ramadan dan kewajiban puasa yang ada di dalamnya dan beberapa tata caranya, justru Allah membuat penjelasan awal tentang bulan Ramadan itu bukan dengan puasa, tapi Allah katakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia dan menjadi pembeda antara yang benar dan yang salah. Menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini sesuatu yang tidak boleh kita biarkan berlalu tanpa kita pikirkan secara lebih. Bahwa ada hubungan khusus antara bulan Ramadan dengan Al-Quran. Bahwa Allah jelaskan di bulan Ramadan inilah Allah turunkan Al-Quran. Nah, Abdullah bin Abbas menjelaskan bahwa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sekaligus secara lengkap di langit dunia. Dan secara bertahap setelah itu, baru Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat perantaraan malaikat Jibril. Ada 12 bulan dalam setahun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan sebagai bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an di dalamnya. Maka ada kemuliaan pada bulan Ramadan yang menjadi alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalamnya, seperti juga Al-Qur'an yang mulia ikut memboboti Ramadan dan menambah kemuliaannya saat ia diturunkan di bulan Ramadan. Jadi, Allah tidak begitu saja memilih bulan Ramadan sebagai bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Tentu Allah Subhanahu wa taala memiliki alasan mengapa Ramadan dipilih sebagai bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, Jibril alaihissalam setiap tahun datang menemui Nabi untuk memberikan kesempatan kepada Nabi bermudarasah, bermu'aradah. Kata ulama, al-mudarasah, al-mu'aradah itu adalah Nabi SAW membacakan kembali apa yang sudah beliau hafalkan dari Al-Quran. Beliau membacakan kembali apa yang sudah terpatri di dalam hatinya. Saat Jibril datang
terus-menerus kepadanya, membawa ayat-ayat Al-Quran itu kepadanya, Nabi bacakan kembali di hadapan malaikat Jibril. Untuk memastikan kesempurnaan bacaan Nabi, keutuhan Al-Quran di hati Nabi, dan sudah pasti tetaplah utuh Al-Quran itu di hati Nabi SAW karena Allah menjaminnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Tetapi untuk menunjukkan tentang hubungan yang kuat antara Ramadan dan Al-Quran, Jibril juga memilih Ramadan untuk menjadi waktu di mana Jibril datang menemui Nabi dan memberikan Nabi kesempatan bersama Jibril melakukan mudarasah dan mu'aradah Al-Quran. Ini dijelaskan dalam hadis Muslim. Nah, bahkan di dalam riwayat Bukhari disebutkan, kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Bahwa Jibril setiap malam, Jibril menemui Nabi SAW di tiap malam bulan Ramadan dan bermudarasah Al-Quran bersama Nabi SAW. Jadi ini dua hal yang mesti menjadi perhatian kita. Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan sebagai tempat di mana Allah turunkan Al-Quran. Lalu Jibril juga datang kepada Nabi, memberikan kesempatan kepada Nabi untuk bermudarasah Al-Quran bersama Jibril 1 kali dalam 1 tahun, tepatnya di bulan Ramadan. Semua ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara Ramadan dan Al-Quran. Kita juga bisa melihat kehidupan para ulama terdahulu. Bagaimana cara mereka memahami hubungan ini dalam praktek kehidupan mereka. Kita bisa melihat banyak sekali. Kita membaca banyak sekali sejarah ulama dan kita dapati rata-rata mereka memberikan perhatian lebih terhadap Al-Quran khusus di bulan Ramadan. Ada yang sampai harus mengurangi jadwal belajar, jadwal mengajar demi memberikan ruang, memberikan kesempatan bulan Ramadan untuk mereka isi secara khusus dengan memperbanyak, memperdalam hubungan dan interaksi mereka dengan Al-Quran. Kita dapati misalnya Imam Abu Hanifah. Di luar bulan Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran sekali sehari. Tapi begitu tiba bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran 2 kali sehari. Artinya selama Ramadan beliau mengkhatamkan kurang lebih 60 kali Al-Quran. Hal yang sama dilakukan juga oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Selama Ramadan beliau mengkhatamkan 60 kali Al-Quran. Imam Malik dijelaskan oleh saudara perempuannya saat ditanya tentang apa kesibukan Imam Malik di rumah, kata beliau, al-mushafu wat tilawah. Kesibukan Imam Malik khususnya di bulan Ramadan adalah al-mushaf wat tilawah, Al-Quran dan membaca Al-Quran. Imam Ahmad juga disebutkan beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 30 kali. Imam Bukhari juga sama. Beliau menghatamkan Al-Quran di siang hari bulan Ramadan. Jadi setiap siang di bulan Ramadan beliau khatamkan 1 kali Al-Quran. Artinya selama sebulan beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 30 kali. Dan di malam hari saat beliau sholat malam, beliau menghatamkan Al-Quran dalam 3 hari. Artinya dalam bulan Ramadan secara total Imam Bukhari menghatamkan Al-Quran sebanyak 40 kali. Perhatian ulama yang begitu luar biasa tentang Al-Quran di bulan Ramadan menunjukkan pemahaman mereka tentang hubungan kuat antara Ramadan dan Al-Quran. Itu sebabnya tidak salah kalau kita menyebutkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan puasa dan bulan Al-Quran. Teringat saya tentang hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa di akhirat nanti Al-Quran dan puasa akan datang bersama-sama di hadapan Allah, meminta izin kepada Allah untuk memberi syafaat kepada ahlinya. Mereka berdua secara bersama akan datang kepada Allah dan meminta izin kepada Allah agar diberi kesempatan untuk memberi syafaat kepada mereka yang
erat berhubungan baik dengan keduanya di dunia. Mereka yang sering berpuasa dan mereka yang sering membaca Al-Quran. Lalu masing-masing berkata, puasa akan berkata kepada Allah, ya Allah, izinkan aku memberi syafaat kepada teman-temanku yang dulu sering berpuasa di dunia, karena aku telah mencegah mereka dari makan dan minum di dunia. Al-Quran juga demikian, meminta izin kepada Allah agar Allah mengizinkannya memberi syafaat kepada teman-temannya yang dulu sering membaca Al-Quran, dan Al-Quran telah mencegahnya untuk mengurangi tidur di malam hari karena membaca Al-Quran. Nah, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita, memberi semangat kepada kita untuk memanfaatkan bulan Ramadan kali ini. Tidak saja dengan puasa sebulan penuh, tetapi juga dengan mengakrabkan diri kita, memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran yang Allah turunkan di dalam bulan Ramadan. Semoga Al-Quran, semoga puasa bisa menjadi teman baik kita, dan karena itu kita mendapat syafaat juga dari Al-Quran dan dari puasa di akhirat kelak.